Waktu pertama kali saya memutuskan untuk mengikut Yesus, saya tidak punya apa-apa. Saya meninggalkan kampung halaman saya. Saya terhilang dari keluarga saya, tidak dipandang dari keluarga saya. Tapi saya tidak pernah membenci mereka. Tuhan mengajarkan saya terus untuk mengasihi mereka. Sampai hari ini Tuhan memulihkan keluarga saya. Apakah Tuhan waktu pada saat Tuhan memulihkan saya menerima? Saya tidak menerima apapun. Tetapi saya bersyukur saya adalah ahli waris kerajaan surga. Saya adalah ahli waris kerajaan surga. Bapa saya di surga. Bapa yang kekal yang telah menyelamatkan hidup saya, yang telah mengampuni saya. Ya, kesaksian yang luar biasa ini mengatakan bahwa memahami Injil Kristus, dan hal ini membuat atau menjadikan kita mengerti tentang Alkitab, tetapi kita juga memahami sedikit tentang pengajaran di agama lain. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Bapak Ibu Saudara kekasih, yang menciptakan Adam dan Hawa, saya dan saudara juga diciptakan dengan Tuhan yang sama yang telah menjadikan Adam dan Hawa. Tidak ada perbedaan. Tidak perbedaan. Disitulah bukti kekuasaan Tuhan, sebagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan, kemegahannya atas semesta alam ini di dalam penciptaan kepada Adam. Ingat, Adam dan Hawa diciptakan dari debu dan tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafasnya di dalam hidung Adam. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya, kemegahannya, kekuasaannya atas seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Artinya semua manusia yang ada di dalam dunia ini, baik saudara yang percaya, baik saudara yang menghujat kebenaran Allah, baik saudara yang hidup dalam lumpur dosa, baik hari ini semua yang sudah bertobat, saudara dan saya, Tuhan yang sama yang menciptakan Adam dan saya, itulah juga Tuhan yang sama menciptakan saudara dan saya. Ya, Adam dan Hawa mewakili seluruh presentasi manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimana Adam adalah Tuhan yang menciptakan dengan penuh kemuliaan dan kemegahannya. Artinya saya dan semua manusia yang ada di dalam dunia ini, status kita sama dari tanah. Status kita sama dari tanah. Jadi identitas semua manusia yang ada di dalam dunia ini adalah identitas mereka berasal dari tanah. Tidak ada yang dapat saudara dan saya sombongkan. Identitas bukanlah atribut keagamaan. Bapak Ibu Saudara kekasih, keselamatan tidak dapat menjamin saya dan saudara melalui atribut-atribut keagamaan. Sekalipun saudara memakai sampai panjang atau seluruh badan ditato salib atau apalah, semua badan ditulis ayat firman Tuhan atau apapun saudara kekasih yang mengenai keagamaan, tidak dapat menyelamatkan kalau saudara tidak penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara harus penyerahan diri kepada Tuhan. Bedanya Ibrahim sama Abraham tidak ada yang beda. Ibrahim, umat Muslim memanggil Ibrahim, umat Kristen memanggil Abraham. Abraham dan Ibrahim adalah orang yang sama, ya. Tetapi yang dikurbankan bukanlah Ismail, tetapi Ishak. Ishaklah anak perjanjian Allah. Ismail anak dari Siti Hajar atau anak dari budak Sarai, saudara kekasih. Jadi Ibrahim dengan Abraham bedanya apa? Nggak ada. Yang membedakan adalah yang dikurbankan adalah Ishak, kan Ismail. Bapak Ibu Saudara kekasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini saya mau menyampaikan kepada saya dan saudara semuanya bahwa identitas seorang manusia adalah di mana mereka menyembah Allah yang hidup. Di mana ada materai di dalam kehidupan setiap manusia.
Artinya materai itu adalah penggenapan janji firman Tuhan agar setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan. Mereka akan menerima mahkota kehidupan. Di sini nanti saya akan menyampaikan mengenai mahkota kehidupan. Dan ada 7 mahkota yang akan dikaruniakan kepada saya dan saudara. Ada 7 mahkota yang akan dikaruniakan kepada saya dan saudara orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dulu saya di sana tidak ada yang namanya mahkota. Tidak ada yang namanya mahkota. Dan nanti besok kita akan belajar mengenai sorga di dalam Kristen. Bapak Ibu Saudara kekasih ya. Nah, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang setia dengan penderitaan keadaan yang saudara alami dan tetap setia kepada Tuhan, saudara dan saya akan memiliki mahkota. Saudara mau mahkota? Saudara mau mahkota kehidupan? Saudara mau mahkota kemuliaan? Hanya ada pada Yesus. Di luar Yesus saudara tidak akan menerima mahkota. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang sudah setia di dalam room ini, mari terus support pelayanan Tuhan ini. Mari share kepada kerabat, kepada saudara, kepada keluarga, agar pelayanan Tuhan ini terus semakin berkembang, semakin menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Karena Tuhan mau setiap manusia datang kepada Tuhan. Tuhan mau setiap manusia meninggalkan dosa. Tuhan mau setiap manusia bertobat dan menyembah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan dalam kesaksian hidup saya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, kesaksian dalam kehidupan saya tidak pernah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti di awal saya sudah sampaikan di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. Sebelum saya lahir ke dalam rahim ibu saya, Tuhan Yesus Kristus sudah mengenal saya. Bahkan sebelum saya lahir ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus Kristus sudah menguduskan hidup saya. Artinya, saya adalah umat pilihan Yesus Kristus. Dan bukan cuma itu saja. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesus Kristus telah memilih saya. Kenapa saya bikin tema di dalam room TikTok saya, Murtadin Pilihan Yesus Kristus? Ingat latar belakang saya adalah seorang murtadin. Saya lahir dari rahim seorang wanita yang tidak percaya dan tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi hari ini janji firman Tuhan telah digenapi. Tuhan telah melawat ibu saya dan Tuhan telah melembutkan hati ibu saya. Dan ibu saya sudah menerima saya sebagai anak yang dikasihi. Haleluya. Jalan sesat adalah jalan yang hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau saudara ada di dalam kegelapan, saudara sedang dalam kesesatan. Ingat, dunia ini akan binasa. Dunia ini akan jatuh dalam dosa. Tetapi waktu pada saat saya dan saudara dipilih Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak akan disesatkan. Jadi sekarang pilihan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau hidup, datanglah kepada Sang Pemilik kehidupan. Saudara mau diselamatkan, datanglah kepada yang punya keselamatan. Saudara mau masuk surga, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam saya, dan saudara tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam saya dan saudara.
apa saja yang engkau minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan memberikan. Hari ini, saudara yang belum percaya, saudara yang menolak kebenaran firman Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tidak pernah membenci saudara. Bahkan tangan Tuhan akan terus terbuka menanti setiap jiwa dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan dosa dan masa lalu dan datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia panjang sabar. Bahkan waktu pada saat saya dan saudara meninggalkan masa lalu, meninggalkan segala dosa dan penderitaan, dan kita datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa saya dan saudara. Bahkan semerah kain karmisi Tuhan akan memutihkan seperti seputih salju. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingat di masa lalu saya, betapa jauhnya saya jatuh dalam dosa, betapa dalamnya saya hidup di dalam kekelaman dosa. Bukan saja dosa yang saya bukan saja dosa yang melekat dalam diri saya, tetapi kutuk keturunan. Mungkin kalau saya tidak dipilih Tuhan, hidup saya sama seperti keluarga saya yang senang kawin-kawin. Tidak cocok yang satu, cerai kawin lagi. Tidak cocok yang satu, cerai kawin lagi. Tapi bersyukur saudara kekasih, Tuhan patahkan kutuk itu dan menjadi berkat dalam kehidupan saya. Saya cuma 1 kali menikah seumur hidup. Suami saya cuma 1. Dan saya melahirkan 5 anak. Putra saya 2, putri saya 3. Dan puji Tuhan, mereka anak-anak yang takut oleh Tuhan. Terima kasih buat kambingnya. Nanti kambingnya kita kurbankan ya. Haleluya. Dan puji syukur nama Tuhan Yesus, saudara kekasih. Kalau saya seandainya tidak dipilih Yesus, kutuk itu terjadi dalam diri saya. Di mana? Karena bapak saya itu tukang kawin-kawin. Bapak saya istrinya 3 istri bapak saya. Bahkan bukan cuma itu saja. Dari ketiga istrinya ini semua memiliki anak. Jadi saya bersaudara itu 12 orang bersaudara. Dari 1 bapak 3 ibu. Tetapi puji Tuhan, dengan kebesaran dan kasih anugerah Tuhan, dari 12 orang itu saya orang yang sulung dipilih Tuhan. Hak kesulungan itu telah saya terima dari 12 itu. Dan pemulihan telah terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga dulu waktu pada saat saya memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma saja dikutuk, tetapi nauzubillahi min zalim. Setiap orang ketemu sama saya bilangnya apa? Astagfirullah, nauzubillahi min zalim. Itu orang dilaknat Tuhan katanya. Tetapi hari ini karya Tuhan membuktikan kalau hidup saya diberkati secara rohani. Saya dipelihara Tuhan, saya dijaga Tuhan, saya dilindungi Tuhan. Bahkan kutuk-kutukan yang telah dilontarkan kepada saya menjadi berkat. Jadi kalau hari ini siapapun yang mengutuki anak Tuhan, kutuk itu diubah menjadi berkat. Hari ini siapapun saudara yang ada di dalam room ini, saat saudara mengutuki orang-orang yang percaya Yesus, kutuk itu menjadi berkat bagi kami. Tapi kalau saudara hari ini mengubah hati menjadi hati yang lembut, Tuhan mengubah hati saudara menjadi hati yang lembut dan membuka hati saudara kepada Tuhan, maka saudara juga akan diberkati dengan kasih, kemurahan, kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Artinya berkat yang sama dari Ishak, dari Yakub, dari Bapak Abraham itu juga dianugerahkan kepada saudara.
Terima kasih. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingat pujian ini sangat memberikan saya kekuatan. Waktu pada saat saya pertama kali memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, semuanya habis. Bukan habis karena saya tidak punya. Saya pergi meninggalkan rumah orang tua saya tanpa ada barang atau harta orang tua saya yang saya ambil. Saya meninggalkan halaman, kampung halaman, kota kelahiran saya. Saya tidak mengambil apa yang menjadi milik keluarga saya. Tetapi ada Tuhan beserta saya. Dan pujian ini sangat memberkati saya di mana-mana saya bersaksi, Bapak Ibu Saudara kekasih. Baik saya sharing firman Tuhan ataupun saya bersaksi, pujian ini saya seringkali naikkan ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Sebagai alatmu seumur hidupku. Pujian ini sangat memberikan saya kekuatan. Pujian ini sangat memberkati saya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Karena pujian ini waktu pertama kali saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, saya tidak punya apa-apa. Saya meninggalkan kampung halaman saya. Saya terhilang dari keluarga saya, tidak dipandang dari keluarga saya. Tapi saya tidak pernah membenci mereka. Tuhan mengajarkan saya terus untuk mengasihi mereka. Sampai hari ini Tuhan memulihkan keluarga saya. Apakah Tuhan waktu pada saat Tuhan memulihkan saya menerima? Saya tidak menerima apapun. Tetapi saya bersyukur saya adalah ahli waris kerajaan surga. Saya adalah ahli waris kerajaan surga. Bapa saya di surga. Bapa yang kekal yang telah menyelamatkan hidup saya, yang telah mengampuni saya. Firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, Tuhan akan memberikan kuasa kepadanya untuk menjadi anak-anaknya. Artinya, saya ada kuasa dari Tuhan karena saya adalah anak Tuhan. Nah, kalau hari ini saya bersaksi menceritakan kemurahan kebaikan Tuhan, itu karena Yesus Kristus begitu mengasihi hidup saya dan saudara. Kenapa saya katakan Tuhan mengasihi saudara? Karena Tuhan juga mau saudara menjadi saksi Kristus. Yesus Kristus mau juga setiap manusia yang ada di dalam dunia ini menjadi saksi Yesus Kristus. Bahwa saya dan saudara adalah anak-anaknya. Kita diberikan kuasa. Kuasa itu datang bukan dari dunia ini. Kuasa itu datang dari surga. Menyertai saya dan saudara. Artinya dimanapun kita melayani pekerjaan Tuhan, dimanapun kita menjadi berkat, dimanapun kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai saya dan saudara. Jadi tidak heran kalau setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya diberkati, hidupnya penuh dengan kasih anugerah, hidupnya berkemenangan. Bahkan bukan cuma itu saja, walaupun di dalam salib ada penderitaan, tetapi penderitaan itu membawa kemenangan, membawa penyempurnaan iman, membawa pembaharuan hidup bagi saya dan saudara. Tuhan kok digambar, dilukis, gak sekalian difoto. Bapak Ibu Saudara kekasih, komentar kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ya, firman Tuhan semuanya dilihat dari buahnya. Ya, semuanya dilihat dari buahnya. Jadi kalau buah itu buah yang kita lahirkan di dalam kehidupan kita menjadi berkat, berdampak baik, berdampak positif bagi setiap orang. Artinya pohonnya pohon yang benar, pohon yang baik. Tetapi kalau dari perkataan kehidupan kita menjadi batu sandungan buat orang-orang yang lain, buat orang-orang di sekitar sekeliling kita, pohonnya bukan pohon yang baik.
karena buahnya tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah penting setiap manusia harus melihat setiap pohon yang baik. Pohon yang baik bukan berbicara mengenai tumbuhan yang seperti kita lihat seperti pohon pisang, pohon jambu, enggak. Tetapi pohon yang baik itu bercerita mengenai suatu gambaran ajaran, ya, pengajaran yang baik buat saya dan saudara. Karena kalau pengajaran yang baik itu, saudara yang saya terima pengajaran yang baik yang kita terima, itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Bahkan berdampak di sekeliling kita, berdampak kepada tetangga kita, berdampak kepada orang-orang terdekat kita. Bukan cuma orang terdekat, tetapi dimanapun kita berada, hidup kita ini berdampak. Mata orang tertuju kepada saya dan saudara, karena di dalam diri kita ada buah roh, buah kebaikan yang dihasilkan dari pohon yang baik. Tetapi kalau saudara menerima pengajaran yang tidak baik, terlihat dari kehidupan kita, terlihat dari perkataan kita, terlihat dari perbuatan kita, karena kita menerima pengajaran yang tidak baik. Jadi saya dan saudara harus tahu pengajaran yang benar. Kita harus tahu pengajaran yang benar. Kalau saudara tahu bahwa pengajaran itu mengajarkan kepada saudara menyesat-nyesatkan orang, membidat-bidatkan orang, tinggalkan. Itu penyesat yang menyesatkan saudara. Tinggalkan. Harus ambil keputusan. Harus menerima konsekuensi dari apa yang telah kita putuskan. Karena hidup ini pilihan. Bukan orang lain yang menentukan hidup saya dan saudara, tetapi saudara dan saya sendiri yang menentukan kehidupan kita. Saudara dan saya sendiri yang memutuskan perjalanan kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau saudara memutuskan kehidupan saudara untuk memilih jalan kebenaran dan hidup, artinya saudara dan saya tetap ada di tracknya Tuhan, tetap ada di koridornya Tuhan. Tetapi saat saudara memutuskan untuk memilih jalan yang sesat, yang tersesat saudara, yang ada di dalam kegelapan saudara sendiri, bahkan bukan cuma itu saja, kegelapan akan menguasai kehidupan saudara, sehingga saudara tidak menjadi berkat. Saudara menjadi batu sandungan bagi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, penting saya dan saudara harus memilih dan mengambil keputusan yang tepat. Seperti yang saya lakukan. Ini keputusan saya, hak asasi saya sebagai manusia. Tidak ada yang bisa menentang saya sampai hari ini. Karena firman Tuhan, jika Roh Allah ada bersama saya. Shalom dari Manado. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Roh Allah ada bersama saya, siapakah yang akan menjadi lawan saya? Apakah yang dia dapat perbuat manusia terhadap saya jika Tuhan di pihak saya? Tuhan di pihak kita. Saya sejak pertama memutuskan untuk memilih Yesus sebagai juru selamat saya, begitu banyak ancaman yang mengancam saya. Baik yang nyata dan tidak nyata. Tapi Tuhan pakai lidah bibir saya untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan. Jika Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Apakah yang dapat perbuat? Demikian kesaksian yang luar biasa ini mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat upahkan, yang hanya dapat diterima memulai iman. Siapa yang menceritakan Kristus adalah peristiwa apa yang terjadi sehingga Anda mempercaya dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sehingga dapat melewati semuanya itu dengan baik. Demikian videonya dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.